Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula utama kuil Tao Wuji, mulut Tan Yun menguraikan senyum, itu adalah senyum percaya diri. Alasan Tan Yun mengatakan akan selesai dalam waktu 7 hari adalah untuk 3 tujuan. Pertama, jika Anda ingin berhubungan dengan kitab suci rahasia Patriark Bidang Bintang 4 keterampilan sesegera mungkin, Anda harus mendapatkan bantuan Dao Kun sesegera mungkin, hanya dengan mengejutkan pihak lain tidak akan mengabaikannya. Kedua, ketika Tan Yun berada di alam semesta tingkat rendah, dia tahu bahwa hanya ada 1 miliar jenis obat ajaib di alam semesta tingkat rendah, dia hanya membutuhkan 3 jam untuk mengingat penampilan, nama, sifat obat, dan teknik budidaya dari obat-obatan ajaib ini. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia akan dapat melakukannya, dan ingat semua obat ajaib dan semua bahan pemurnian di leluhur. Ketiga, Tan Yun tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia mengusulkan 7 hari. Dia ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Setelah menemukan Su Bing di masa depan, dia akan membalas puluhan miliar tentara ilahi yang dibunuh oleh Bliss Shenzong, dan membalas dewa kuno abadi dari leluhurnya. Tan Yun duduk bersila di aula, dan mengendalikan gulungan itu untuk perlahan membuka dari kehampaan. Ketika dia hendak melepaskan kesadarannya ke dalamnya, sebuah omelan terdengar di luar aula, baru di sini, datang ke sini, ucap suara itu. Tan Yun mengangkat alisnya, dia membuka matanya dan melihat suara itu, tetapi melihat seorang murid muda dari sekte dalam mengenakan jubah pil di tingkat ke-8 dari alam raja leluhur menatapnya. Tan Yun bangkit tanpa tergesa-gesa dan berjalan keluar aula. "Kamu bajingan, apa-apaan ini? Cepatlah," ucap pria muda itu memandang Tan Yun dengan jijik dan mengutuk. "Apa bajingan?" ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun menjadi suram, dan dia mengucapkan setiap kata. "Hal yang tidak berpendidikan. Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. "Kecepatan yang sangat cepat," ucap pemuda itu. Wajah pemuda itu sangat berubah. Retak. Dengan suara nyaring, pemuda itu merasakan sakit yang membakar di pipinya, dan kemudian dia merasakan angin puyuh, dan dia ditampar oleh Tan Yun dan menabrak halaman. Pemuda itu mengeluarkan seteguk darah bercampur dengan giginya, melompat dari tanah, memandang Tan Yun yang sedang berjalan, dan meraung, "Kamu bajingan baru, kamu bahkan bukan murid tukang, beraninya kamu mengalahkanku. Aku murid batin, aku akan melenyapkanmu hari ini," ucap pemuda itu. Bas! Sebotol kuali terbang keluar dari mulut pemuda itu, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki, dan jatuh ke arah Tan Yun. Di mata pemuda itu, Tan Yun ditekan oleh kuali, tetapi saat berikutnya, dia benar-benar ketakutan. Wosh! Tapi Tan Yun yang muncul entah dari mana dari belakangnya. Jelas, Tan Yun yang baru saja ditekan oleh kuali, hanyalah bayangan yang tetap di tempat dan tidak menghilang karena kecepatan langkah ilahi Hongmeng yang terlalu cepat. Mencicit, Tan Yun tampak acuh tak acuh, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dia dengan erat menggenggam bagian belakang leher pemuda itu, membuat suara menakutkan dari tulang leher, seolah-olah leher pemuda itu akan dipatahkan oleh Tan Yun kapan saja. "Ah, kamu yang bahkan bukan tukang, lepaskan aku," fitur wajah pemuda itu terpelintir kesakitan, dan dia mengancam, "Saya adalah murid batin kuil Tianmen, jika kamu membunuhku, kamu akan dieksekusi," ucap pemuda itu. "Haha," Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, "jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tidak masalah jika kamu mati, tidak ada gunanya bagiku untuk terlibat," ucap Tan Yun. "Nak, kamu tidak berani membunuhku," pemuda itu berteriak. "Aku ingat kamu," ucap pemuda itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku tidak berani membunuhmu karena kamu tidak pernah berniat membunuhku dari awal hingga akhir. Jika aku membunuhmu, aku akan melanggar aturan istana. Namun, hari ini kamu memiliki 1 kaki lagi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, pemuda itu meraung, "Berani sekali," ucap pemuda itu. "Lihat aku," ucap Tan Yun membuang senyumnya, masih mencubit bagian belakang leher pemuda itu dengan tangan kanannya, menekuk kaki kanannya, dan menendang lutut pemuda itu. Retak! "Ah, kakiku!" Ketika suara retakan tulang yang jelas dan ratapan yang menusuk hati terdengar,
lutut kanan pemuda itu lemah dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun, dan itu pecah dengan muncratan darah. Ayo, Tunggul terbang menjauh dari tubuh pemuda itu. Bang! Dalam suara gohuge yang tumpul, Tan Yun meraih bagian belakang leher pemuda itu dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah. Pemuda telungkup itu memar dan hidungnya memar. Dia panik, mengangkat kakinya yang patah, dan hendak pergi ketika suara Tan Yun yang tak terbantahkan datang dari belakangnya. Berhenti, ucap Tan Yun. Pemuda itu menggigil, penampilan yang mendominasi sebelumnya hilang, dan dia berdiri dengan satu kaki. Siapa namamu? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu datang ke kuil Tao Wuji, ucap Tan Yun. Pria muda itu melihat ke belakang, menahan rasa sakit dari kakinya yang patah, dan berkata, namaku Moqi Guang, aku datang ke sini untuk memberitahumu untuk pergi ke Bintang Sen Yao, pergi dan kumpulkan beberapa obat ajaib untukku, ucap Moqi Guang. Tan Yun mengerutkan kening, apa, mungkinkah aku adalah bocah artefak dan bocah pil dari suci tertinggi, dan aku juga bertanggung jawab mengumpulkan obat-obatan untukmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Moqi Guang tidak mengeluarkan suara. Sudah kubilang untuk mengatakannya, ucap Tan Yun, mata Tan Yun menjadi dingin. Tidak, setelah Moqi Guang selesai berbicara, menatap mata Tan Yun yang semakin suram, rasa dingin memancar dari telapak kakinya dan mencapai hatinya. Dia buru-buru menambahkan, di masa lalu, Kitong dan Dantong dari orang suci tua akan membantu kami mengumpulkan tumbuhan, ucap Moqi Guang. Apakah itu sukarela? Tanya Tan Yun retoris. Iya, mata Moqi Guang mengelak ketika dia menjawab. Pembohong, ucap Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas, dan saat berikutnya, dia muncul di depan Moqi Guang, tangan kanannya menarik busur anggun dari udara rendah, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Retak. Dalam suara renyah, Moqi Guang menabrak bintang-bintang, dan dia menabrak udara dan jatuh 100 kaki jauhnya. Tan Yun berkata tanpa ragu, aku memberitahumu, orang lain adalah orang lain, aku adalah aku. Jangan biarkan aku melayanimu, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan, pergi untukku, ucap Tan Yun. Baiklah, aku akan keluar, ucap Moqi Guang, yang kehilangan satu kaki, bangkit dari tanah, melarikan diri ke langit seperti penerbangan, dan terbang menuju langit utara dengan kecepatan tinggi, diam-diam berpikir dengan kejam dalam pikirannya, hati, tunggu aku nak, aku pasti akan membunuhmu, ucap Moqi Guang. Setelah Tan Yun menoleh dan melangkah ke aula, dia duduk bersila lagi, dan gulungan kontrol ditangguhkan dalam kehampaan. Di bawah kendali indera ilahi Tan Yun, gulungan itu perlahan terbuka, dan segera, saat indera ilahi Tan Yun menembus ke dalamnya, tubuhnya terkejut dan ekspresinya bergerak. Melalui kesadaran ketuhanannya, dia merasa seolah-olah berada dalam ruang dan waktu mandiri yang luas dan indah. Dia melihat sekeliling dan menemukan obat ajaib yang tidak dapat disebutkan namanya, di seluruh bumi, gunung, sungai, dan hutan. Segera setelah itu, garis-garis tulisan muncul di kehampaan di atas obat-obatan ajaib berbentuk aneh. Tulisan-tulisan ini memperkenalkan semua informasi tentang masing-masing obat ajaib. Tan Yun belum pernah mendengar pemandangan yang begitu ajaib. Meskipun dia tahu bahwa obat-obatan ajaib ini adalah gambar palsu, dia masih terkejut karena itu sangat realistis. Hahaha, oke, bagus. Tan Yun tampak bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Jika saya tidak datang ke kuil Tianmen, saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk mempelajari semua obat ajaib di alam leluhur tertinggi. Ini sangat berharga bagiku, ucap Tan Yun. Mengandung kegembiraan di dalam hatinya, Tan Yun memanipulasi kesadarannya untuk perlahan meluas ke segala arah, dan mulai melakukan yang terbaik untuk dengan cepat menghafal informasi dari setiap obat ajaib. Pada saat ini, Tan Yun memasuki keadaan ekstasi. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera malam memudar dan fajar datang. Dalam satu malam, Tan Yun telah menghafal 1/8 dari informasi obat ajaib. Bintang-bintang bergerak, dan segera hari itu berakhir, dan malam yang kaya mengikis dunia. Sasa, Tan Yun yang sedang duduk bersila, mendengar langkah kaki datang dari luar aula. Dilihat dari langkah kaki, Tan Yun menduga ada 8 orang yang datang ke kuil Tao Wuji. Wah, pergi dari sini, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memasuki telinga Tan Yun. Moqi Guang, ucap Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, menarik kesadarannya, dan gelombang kemarahan menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tan Yun yang telah berkonsentrasi memasuki keadaan ekstasi dan menghafal obat ajaib, terputus pada saat ini, dan dia sangat kesal. Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, dan melangkah keluar dari aula. Tan Yun mengalihkan pandangannya, tetapi melihat 8 murid muda dalam berjalan ke arahnya. Selain Mo Qiguang yang berada di tingkat ke-8 alam raja leluhur, 7 lainnya semuanya adalah kesempurnaan agung alam raja leluhur. Secara khusus, pemuda berjubah biru yang tersenyum dan menyembunyikan pisau di kepala membuat 6 murid batin kesempurnaan agung raja leluhur hormat di belakangnya. Tapi Tan Yun tidak takut sama sekali. Tan Yun percaya, belum lagi murid-murid dalam dari alam kaisar leluhur agung, bahkan jika dia adalah murid tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhur, dia tidak akan kalah jika dia habis-habisan. Mo Qiguang kehilangan kakinya tadi malam oleh Tan Yun, dan sekarang dia dalam kondisi baik lagi. Tan Yun tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pihak lain telah pulih dari cedera di senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Mo Qiguang dengan marah menunjuk Tan Yun, dan berkata kepada pria muda yang memimpin, "Kakak Huang Fu, aku mendengarkan perintahmu tadi malam, adik kecil datang ke sini untuk membiarkannya pergi ke Bintang Sen Yao untuk mengumpulkan obat ajaib, tidak apa-apa jika dia tidak pergi, dia mematah kaki kakakku," ucap Mo Qiguang. "Jangan khawatir, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu," ucap Huang Fu berkata dengan tenang, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada memerintah, "Ayo pergi, ayo keluar dan bicara," ucap Huang Fu Feng. Alasan mengapa Huang Fu Feng datang ke Wuji Taoist dengan sembrono adalah karena dia tahu bahwa Suci tertinggi meninggalkan wilayah bintang Sishu kemarin dan pergi ke wilayah bintang ras manusia untuk menemukan kepala istana untuk membahas hal-hal penting. "Haha," Tan Yun memandang Huang Fu Feng dan mencibir, "apakah aku mengenalmu?" "Oke, idiot, aku terlalu sibuk untuk menemanimu," ucap Tan Yun. Tan Yun berbalik dan berjalan menuju aula. Huang Fu Feng yang dimarahi oleh Tan Yun sebagai orang idiot, sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. "Sialan, kamu tidak tahu malu di wajahmu, kemari, patahkan kakinya untukku," ucap Huang Fu Feng. Tubuh kekar meledak dengan kekuatan Raja Api Leluhur, dengan kekosongan yang bergetar hebat, dia melemparkan tinjunya ke arah Tan Yun. "Kamu berani," ucap Tan Yun berbalik tiba-tiba, dengan sinar di matanya, dan memarahi, "menurut aturan istana, bahkan jika saya tidak sebaik murid tukang, jika saya tidak melanggar aturan istana, bahkan jika kamu adalah murid batiniah, kamu tidak dapat melakukannya padaku," ucap Tan Yun. Pemuda yang bergegas menuju Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu kehilangan kakimu, aku akan menghubungkanmu lagi tanpa menyadarinya. Bahkan jika Anda memberitahu para tetua penegak hukum, Anda tidak akan mengetahuinya. Izinkan saya memberitahu Anda, Penatua penegak hukum pintu dalam kami adalah ayah dari kakak laki-laki senior kami Huang Fu," ucap pemuda itu. Sudah terlambat ketika pemuda itu muncul di depan Tan Yun dan meninju dada Tan Yun. "Pergi," ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata "pergi", dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mengenai tangan kanan pemuda itu. Bang! "Ah, tanganku, tanganku, sakit, sakit." Ketika pemuda itu menjerit dan suara panik terdengar, tinju kanannya hancur, dan jari-jarinya yang patah melayang. Tan Yun menutup telinga, bersandar, dan menendang dada pemuda itu dengan kaki kanannya. "Kaca, kaca!" Dalam suara retak tulang yang jelas, dada pemuda itu runtuh, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan dia terbang terbalik, membawa awan debu, dan jatuh ke tanah, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Melihat adegan ini, semua orang kecuali Huang Fu Feng tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di pihak mereka sendiri akan sangat rentan terhadap Tan Yun yang berada di tingkat ketiga dari Raja Leluhur. Latihan macam apa yang dilakukan anak ini, dan mengapa kemampuannya untuk menantang satu tingkat begitu menakutkan, ucap Huang Fu Feng mengerutkan kening, menatap Tan Yun, dan berpikir dalam hati. Namun, dia tidak takut pada Tan Yun. Dia yakin bahwa bahkan seorang murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat kedua, dia tidak takut, apalagi Tan Yun dari alam raja leluhur tingkat ketiga di depannya. "Selain Mo Qiguang, biarkan yang lain bergabung denganku, selama kamu tidak memukulinya sampai mati," ucap Huang Fu Feng. "Baik kakak senior Huang Fu." Mereka mengorbankan pedang suci mereka satu demi satu, dan mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi.
Selama kamu tidak membunuhnya, ucap Tan Yun tertawa marah, bukannya mundur, dia maju, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Tan Yun adalah yang pertama muncul di samping pemuda pertama yang mengayunkan pedangnya ke arahnya, mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan memegang pergelangan tangan kanan pemuda itu memegang pedang. Retak! Tidak! Dalam tangisan serak pemuda itu, Tan Yun tiba-tiba mencubit pergelangan tangannya. Segera, setelah Tan Yun berhasil meraih pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya menghantam dada lawan. Puff! 7 lubang pihak lain berdarah, organ dalamnya rusak parah, dan dia jatuh seperti babi mati ratusan kaki jauhnya tanpa bergerak. Swiss. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun sekali lagi melakukan langkah ilahi Hongmeng, bayangan berkedip, dan dia menyapu pedangnya ke sisi 4 murid yang diserang. Puci, darah menyembur, tunggulnya terbang, dan tangan keempat murid semuanya terputus. Bang! Tan Yun berputar di udara, kaki kanannya seperti cambuk, dan dia memukul mereka berempat. Mereka berempat ditarik terbalik oleh Tan Yun dengan kecepatan 2 kali lipat, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ada semburan duka, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Nak, kamu berani menyakiti orang-orangku, aku pikir kamu tidak sabar, ucap Huang Fufeng mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan leluhur guntur yang mempesona meletus di tubuhnya menari dengan kecepatan tinggi di tengah, memegang pedang dengan sinar pedang terang puluhan ribu meter, itu menghantam ke arah Tan Yun. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, kecepatan Huang Fufeng dan kekuatan cahaya pedang benar-benar terlalu lemah. Hanya kamu masih ingin berurusan denganku, kebodohan, ucap Tan Yun mendengus dingin, dan menghilang dari pandangan Huang Fufeng. Kenapa kamu begitu cepat? Suara panik Huang Fufeng berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia berteriak, tidak, ucap Huang Fufeng. Tan Yun yang tiba-tiba muncul di sampingnya, memegang pedang di tangan kanannya, dengan jeritan melengking darah memotong kaki Huang Fufeng. Bang! Tan Yun membalik telapak tangan kanannya dan menamparnya di dada Huang Fufeng, darah menyembur dari mulutnya, seperti meteorit jatuh ke tanah. Wosh! Sekelompok bayangan ungu turun secara vertikal dari langit malam, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di depan Huang Fufeng. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Huang Fufeng, memegang pedangnya di tenggorokan Huang Fufeng, wajahnya suram dan mengerikan. Ketakutan yang tak tertandingi. Dari mata Tan Yun, Huang Fufeng melihat bahwa pihak lain penuh dengan niat membunuh ke arahnya. Jangan bunuh aku. Mata Huang Fufeng ngeri dan dia berkata dengan suara gemetar, ayahku adalah penatua penegak hukum sekte dalam, jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pikirkan, kamu baru di sini, dan jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung ayahku, dan hidupmu akan berakhir. Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji tidak untuk menyusahkanmu lagi di masa depan, aku mohon, ucap Huang Fufeng. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun berkata dengan dingin, ingatlah, kamu berada di alam kesempurnaan besar Raja Leluhur dan kamu memimpin orang untuk berurusan denganku dengan lebih banyak intimidasi dan lebih sedikit. Menurut aturan istana, saya tepat di depan Anda, bahkan jika saya membunuh Anda, saya tidak bersalah, ucap Tan Yun. Tapi aku tetap tidak akan membunuhmu hari ini, dan Hak harus memberikan wajah kepada para sesepuh penegak hukum dari pintu dalam. Namun, tolong ingat, aku tidak membunuhmu, itu tidak berarti aku takut padamu, aku hanya ingin aman dan tenteram di kuil berkultivasi. Jika kamu datang untuk menggangguku lagi, aku berjanji untuk membunuhmu. Sudahkah kamu mendengar dengan jelas, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Huang Fufeng mengangguk, sering, dengarkan dengan jelas, ucap Huang Fufeng. Bang! Tan Yun menendang Huang Fufeng dengan kakinya, keluar dengan orang-orangmu, ucap Tan Yun. Ya, Huang Fufeng yang kehilangan kakinya, berbaring di tanah dan mengorbankan perahu ilahi. Segera, dia menamparkan tanah dengan kedua tangan, dan tubuhnya terbang ke perahu ilahi. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan Raja Pengzu yang menyapu beberapa orang yang terluka parah di tanah dan mengirim mereka ke Shenzhou. Pada saat ini, ketika Mo Qiguang yang gemetar ingin naik ke Shenzhou, suara Tan Yun dengan niat membunuh datang dari belakangnya, yang lain bisa pergi, kamu harus tinggal, ucap Mo Qiguang.
Mo Qiguang berbalik dan menatap Tan Yun dengan gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan, ucap Mo Qiguang. Apa yang ingin aku lakukan, aku hanya menginginkan hidupmu, Tan Yun berkata dengan malu-malu. Menurut aturan istana, aku tidak punya keluhan dengan Anda. Pertama kali Anda mempermalukan saya tadi malam, dan Anda pantas dilukai oleh saya. Hari ini, Anda membawa seseorang untuk berurusan dengan saya. Menurut aturan istana, kejahatan Anda satu tingkat lagi, bahkan jika Anda dibunuh olehku, aku masih hidup. Apakah menurutmu, apakah aku masih akan membiarkanmu pergi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Mo Qiguang tiba-tiba berbalik, naik ke udara, dan terbang menuju Shenzhou. Serahkan padaku, sosok Tan Yun melintas, muncul di belakang Mo Qiguang, dan menamparkan kepalanya dengan telapak tangan. Saudara Huang Fu, selamatkan aku, ucap Mo Qiguang berteriak histeris. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkanmu, mati, ucap Tan Yun. Bang! Di bawah telapak tangan Tan Yun, kepala Mo Qiguang hancur seperti semangka, dan darah menodai langit malam, menutupi bintang-bintang. Kekuatan telapak tangan Tan Yun membuat jiwa Raja Leluhur Mo Qiguang dan janin 8 Raja Leluhur terbang menjadi abu dan musnah. Bawa mayatnya, keluar, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa ragu kepada Huang Fufeng di Shenzhou. Huang Fufeng memelototi Tan Yun, lalu melepaskan divine power-nya untuk menggulung mayat tanpa kepala Mo Qiguang, dan mengusir Shenzhou dengan mayat itu, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dengan lambaian lengan panjangnya, Tan Yun melangkah ke aula, terus duduk bersila, melepaskan kesadarannya, memasuki gulungan gambar dan mulai menghafal informasi tentang obat ajaib. 2 jam kemudian, malam telah tiba, semakin gelap. Di domain bintang 4, di gerbang dalam, di aula penegakan hukum. Di dalam aula penegakan hukum, seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan jubah penegak hukum memandang Huang Fufeng yang dibawa ke aula oleh murid-muridnya, dan air mata mengalir di matanya. Nak, siapa yang menyakitimu seperti ini, ucap Huang Fuzong. Ini adalah tetua penegak hukum pintu dalam, yaitu Huang Fuzong. Huang Fufeng yang kehilangan kakinya, tersedak dan berkata, Ayah, itu adalah anak dari pemuda berjubah ungu dari kuil Tao Wuji, ucap Huang Fufeng. Huang Fuzong tertegun sejenak, dan kemudian berkata, kamu berkata bahwa Tan Yun menyakitimu, bagaimana ini mungkin? Ayah mendengar bahwa kemarin orang suci itu membawa kembali seorang pemuda bernama Tan Yun, dan menjadikannya anak dari orang suci tertinggi. Tapi dia hanyalah raja leluhur tingkat ketiga, bagaimana dia bisa menyakitimu? Kamu adalah kesempurnaan raja leluhur, ucap Huang Fuzong. Huang Fufeng mengangguk dan berkata, Ayah, meskipun bocah ini tidak tahu namanya, dia juga berada di alam raja leluhur tingkat ketiga, jadi sepertinya dia adalah Tan Yun itu. Dan ayah, kamu tidak tahu, kekuatannya dalam tantangan lompatan katak benar-benar terlalu menakutkan. Bocah ini berpikir bahwa dia sangat mungkin untuk mengalahkan murid elit dari tingkat ketiga alam kaisar leluhur, ucap Huang Fufeng. Setelah mendengarkan ini, Huang Fuzong berkata dengan tajam, tidak peduli apa, identitasnya selalu kalah dengan murid tukang, dia benar-benar berani melakukan serangan kejam seperti itu padamu, ayah tidak akan pernah membiarkannya pergi, ucap Huang Fuzong. Setelah dia selesai berbicara, Huang Fuzong berkata, Fenger, ceritakan kepada ayah kisah konflik antara Anda dan Tan Yun. Selama dia melanggar aturan istana, ada banyak alasan bagi ayah untuk berurusan dengannya dalam jujur, ucap Huang Fuzong. Mendengar ini, Huang Fufeng berkata, ayah, dia tidak melanggar aturan istana, ucap Huang Fufeng. Oh, ayah mengerti, Huang Fuzong berkata, masalah ini, serahkan pada ayahku, kalian cepat bawa anakku untuk menyembuhkan luka, ucap Huang Fuzong. Baik tetua penegak hukum. Setelah murid penegak hukum menerima perintah, mereka membawa Huang Fufeng dan meninggalkan aula. Huang Fuzong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun, jika kamu berani menyakitiku Fenger, tetua penegak hukum ini ingin kamu mati tanpa mayat, ucap Huang Fuzong. 3 hari kemudian, di pagi hari. Sudah 4 hari sejak 7 hari Tan Yun. Dalam 4 hari, Tan Yun telah menghafal nama, penampilan, metode kultivasi, properti, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib dalam gulungan. Pada saat ini, ia menghafal informasi tentang puluhan miliar bahan pemurnian. Tan Yun, apakah kamu di sana? Pada saat ini,
suara wanita yang cantik datang ke telinga Tan Yun dari luar aula. Tan Yun membuka matanya, bangkit dan melihat sekeliling, tetapi melihat seorang gadis muda dalam gaun biru dengan alam leluhur yang agung muncul di luar aula. Kulit gadis itu seperti salju, dan dia cukup cantik, terutama sepasang matanya yang sangat dalam, seolah-olah bisa melahap segalanya. Selain gadis itu, ada juga seorang pria muda yang telah mencapai kesempurnaan di alam raja leluhur. Nama gadis itu adalah Ji Wushuang, dan namanya seperti guntur, karena dia adalah yang paling kuat di antara 3 juta murid batiniah. Pria muda di samping Ji Wushuang, bernama Duan Ru, adalah yang terkuat kedua di antara murid-murid dalam wilayah bintang 4 seni. Junior Tan Yun, saya telah melihat 2 senior, ucap Tan Yun melipat tinjunya dan sedikit membungkuk. Saya tidak tahu 2 senior, apa yang Anda cari untuk junior, ucap Tan Yun. Ji Wushuang tersenyum yang cukup menyentuh, Suksi Taisang sekarang berada di Magical Medicine Star, dan dia memintaku untuk membawamu ke sana untuk mengenal semua jenis obat-obatan ajaib, ucap Ji Wushuang. Tan Yun menjaga wajahnya, tetapi dia sebenarnya waspada dalam hatinya, orang tua ini memberi saya informasi yang mencatat semua obat-obatan ilahi di alam leluhur tertinggi, dan saya tidak perlu pergi ke bintang obat ilahi untuk mengenal obat-obatan ilahi. Saya mengerti, kedua pria dan wanita ini harus membalas dendam untuk Huang Fufeng, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Alasan mengapa Tan Yun begitu yakin adalah bahwa dia hanya memiliki konflik dengan Huang Fufeng sejak dia memasuki kuil Tianmen selama 4 hari terakhir. Oleh karena itu, jika seseorang tidak baik untuknya, tidak ada orang lain selain Huang Fufeng. Informasi tentang bahan pemurnian hanya mencakup penampilan, nama, sifat, dan kegunaan. Saya dapat mengingatnya dalam 2 hari. Saya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun memikirkan ini dan berkata, oke senior, ucap Tan Yun. Naik, aku akan membawamu ke sana, ucap Ji Wushuang. Cincin leluhur Ji Wushuang melintas di antara jari-jarinya yang giok, dan perahu ilahi sepanjang 100 kaki muncul dari udara tipis, dan dia dan Duan Ru memimpin. Sudah waktunya untuk bekerja. Setelah Tan Yun terbang ke Shenzhou seringan burung layang-layang, Ji Wushuang mengendarai Shenzhou dan terbang keluar dari kuil Tao Wuji, dan segera terbang menjauh dari bintang Wuji, menuju kehampaan yang luas di selatan. Jika Tan Yun mengetahui lokasi bintang Shenyao, dia akan mengetahui bahwa Shenzhou berada di arah yang berlawanan dari bintang Shenyao. Dengan kata lain, Ji Wushuang tidak sama sekali, dan ingin membawa Tan Yun ke bintang ajaib. 3 jam kemudian, Ji Wushuang mengendarai Shenzhou, turun dari langit dengan kecepatan tinggi, dan mendarat di sebuah bintang. Tan Yun melihat sekeliling ke bintang ini dan mencibir di dalam hatinya, bintang ini sangat tipis di langit dan bumi, itu jelas bukan bintang ajaib. Sepertinya mereka berdua ingin melakukan sesuatu padaku di sini, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tentu saja, cahaya dingin tiba-tiba muncul, angin menderu. Tan Yun merasakan hawa dingin di lehernya, tetapi Ji Wushuang memegang pedang di lehernya. Senior, apa yang kamu lakukan? Ucap Tan Yunjian mengangkat alisnya. Tanpa menunggu Ji Wushuang berbicara, Duan Ru mencibir dan berkata, kamu tidak tahu ketinggian langit, kamu berani menyerang putra kedua dari sesepuh penegak hukum. Hari ini kamu mati, jangan salahkan saya dan kakak senior Ji. Kamu hanya bisa menyalahkan kamu karena menyinggung mereka yang seharusnya tidak tersinggung, ucap Duan Ru. Tan Yun pura-pura takut, kalian berdua salah menyebarkan kata-kata suci tertinggi, menurut aturan istana, ini adalah kejahatan berat, ucap Tan Yun. Kejahatan berat, hahaha, Ji Wushuang tertawa, ya, memang hukuman mati, tapi lalu apa? Ketika dewa membunuhmu tanpa mengetahuinya, siapa yang akan tahu bahwa itu adalah kita? Kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan murid tukang adalah orang yang membunuhmu. Jika kamu tidak sebaik dirimu, seberapa berharganya hidupmu? Jika kamu mati, apa ada seseorang yang akan berjuang untukmu untuk menemukan si pembunuh? Ucap Ji Wushuang. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Jika orang yang akrab dengan Tan Yun ada di sini, mereka akan tahu bahwa Tan Yun akan membunuh. Tan Yun acuh tak acuh, dan nadanya mengandung arti dominasi dan jedi, jangan bicara tentangmu, bahkan 3 juta murid dalam dari bidang bintang 4 seni, tidak bisa membunuhku bersama, hanya mengandalkan kalian berdua semut, ucap Tan Yun.
Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.